Kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Topik 1, ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 1. Mustofa Hero Sungsang Saputra, 2. Hurul Hasanah, 3. Rista Kurniawati, 4. Tasya Dian Mulyana, 5. Taufik Hidayat. Kasus 1. Soal yang pertama, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, sebab pembelajaran sebelumnya kegiatannya sangat bermakna bagi peserta didik sehingga teringat dalam memori peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Soal yang kedua, jawabannya, metode pada kasus tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk interaktif. Berdasarkan pemaparan di atas, teori yang berkaitan adalah teori behavioristik karena teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang berfokus pada peserta didik sebagai hasil kegiatan dalam pembelajaran. Kasus kedua, soal pertama, jawabannya untuk membantu peserta didik kelas 1 SD yang sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Jika diamati dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 SD yaitu berkisar usia 6-8 tahun. Dari usia tersebut masuk pada operasional konkret menurut tahap perkembangan Jean Piaget. Rina sebagai seorang guru di kelas 1 SD dapat melakukan beberapa langkah yang sesuai untuk dilakukan Rina. 1. Memahami tahapan perkembangan peserta didik usia SD. 2. Menggunakan alat bantu dan media pembelajaran yang visual dan konkret, contohnya yaitu angka. 3. Pembelajaran berbasis games. 4. Memberikan motivasi dan umpan balik yang positif kepada peserta didik. 5. Pembelajaran harus diawali dengan konteks. Soal yang kedua, jawabannya, kelompok kami menyarankan hal tersebut karena berdasarkan teori gaya belajar yaitu teori behavioristik menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus dari luar, dan teori sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Kasus ketiga, soal yang pertama, jawabannya pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai hal dan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga membantu siswa memahami bahwa teks deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan konteks. Soal yang kedua, prinsip belajar Made adalah prinsip teori belajar behavioristik, yaitu prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik lingkungan budaya peserta didik, perkembangan peserta didik yang beragam. Maka pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you. Any question?